Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Salatan wa salaman ala rasulillah nabiyina al-mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Melanjutkan materi selanjutnya, kita sampai ke materi ketiga dari kitab An-Nahwu Al-Wadih. Kita sama-sama belajar nahwu dan juga shorof. Nah, adapun di pertemuan ketiga ini, kita akan mencoba sama-sama membahas tentang fa'il. Al-fa'il atau dalam bahasa Indonesia itu mirip-mirip dengan subjek ya, dengan subjek. Subjek adalah orang yang mengerjakan sesuatu. Untuk itu kita lihat dulu permisalannya. Di sini di al-amsilah, ya, amsilah ya. Nah, contoh pertama, toro al-usuru. Toro al-usuru artinya toro ini terbang, al-usuru ini sejenis burung kutilang. Toro telah terbanglah. Apa yang telah terbang? Al-usuru, burung kutilang. Jaro al-hisanu. Jaro artinya telah berlarilah. Al-hisanu yaitu kuda. Telah berlarilah. Apa yang telah berlari? Al-hisan yaitu kuda. Kemudian la'iba, telah bermainlah. Siapa yang telah bermain? Al-waladu, yaitu seorang anak laki-laki. La'iba al-waladu, telah bermainlah seorang anak laki-laki. Itu ya. Nah, kenapa kita artikan telah? Karena ini semuanya bentuk fi'il madhi. Yang tiga ini semuanya bentuk fa'il madhi ya, yang sudah kita bahas pada pertemuan kedua atau materi kedua. Nah, silakan kalau belum atau ketinggalan materi kedua, silakan diklik saja, dicari saja di list video itu ya. Materi kedua tentang berbagai macam fi'il. Nah, ini adalah fi'il madhi, maka kita mengartikannya dengan telah ya, ada memuat kata telah karena pekerjaan ini telah dilakukan semuanya. Toro al-usuru, telah terbanglah burung kutilang. Jaro al-hisanu, telah berlarilah kuda. La'iba al-waladu, telah bermainlah anak laki-laki. Nah, kemudian contoh keempat dan sampai keenam ya. Ini menggunakan fi'il mudhari, yaitu fi'il yang fungsinya mengkabarkan atau menjelaskan seseorang atau menjelaskan subjek yang mana dia itu sedang melakukan sesuatu atau akan melakukan sesuatu. Contoh, ya'umu as-samaku. Yang keempat, contoh keempat, ya'umu as-samaku. Ya'umu artinya berenang, sedang berenanglah ya kan. Jadi kalau misalkan mudhari itu kita tambah sedang atau akan, tergantung konteksnya nanti. Apakah kita menambahkan kata sedang atau akan menambahkan kata akan berlangsung, seperti itu ya. Ya'umu as-samaku, sedang berenanglah as-samaku. Nah, ini pasnya kita artikan dengan sedang. Ya'umu as-samaku artinya sedang berenanglah. Apa yang berenang? As-samaku yaitu ikan. Kemudian contoh nomor 5. Yal sa'u al-ba'udu, artinya sedang menggigitlah. Al-ba'ud itu nyamuk. Sedang menggigitlah nyamuk, bisa juga diartikan akan menggigitlah. Apa yang akan menggigit? Al-ba'udu, nyamuk. Contoh nomor 6, ta'kulu al-bintu, sedang makanlah. Nah, siapa yang sedang makan? Al-bintu, yaitu anak perempuan. Atau akan makanlah. Siapa yang akan makan? Al-bintu, akan makanlah seorang anak perempuan. Nah, nanti
fi'il mudhari itu diartikan sesuai konteks pembicaraannya. Apakah berbicara dalam keadaan yang sedang berlangsung ataukah berbicara dalam keadaan yang akan terjadi dalam waktu dekat, seperti itu. Nah, ini fi'il mudhari ya, ketiganya ini. Nah, tapi yang akan kita bahas bukan lagi fi'il madhi dan fi'il mudhari ya, tapi kita akan berfokus ke ini, ke dalam fa'il. Nah, kita akan mengenal apa sih itu fa'il. Tadi sudah saya sebagai pengantar ya, itu subjek ya, kurang lebih seperti subjek fungsinya. Oke, kita masuk ke pembahasan al-bahthu. Nah, saya baca Arabnya kemudian saya artikan. Al-amthilatu as-sabiqatu kulluha jumalun. Semua permisalan-permisalan yang ada di atas, yaitu permisalan yang ada 6 ini, dari toro al-usfur sampai ta'kulu al-bintu ya, semuanya itu adalah jumalun, yaitu jumlah, nah, atau kalimat ya dalam bahasa Indonesia. Wa kullu jumlatin minha tatakawwanu min fi'lin wa ismin atau wasmin. Nah, dan setiap kalimat yang ada di contoh di atas tersusun dari fi'il dan juga isim. Nah, seluruh kalimat yang 6 di atas ini ya, dari nomor 1 sampai nomor 6 semuanya tersusun dari susunan antara fi'il dan isim. Fi'il, isim, fi'il, isim. Contoh, nomor 1, lihat. Toro, ini fi'il. Al-usfuru, ini isim. Jaro, ini fi'il. Al-hisanu, ini isim. Nah, sampai nomor 6, semuanya fi'il dan isim. Fi'il dan isim. Kata kerja, kemudian isim. Kata kerja, kemudian isim. Gitu ya. Nah, itu sampai sini. Kemudian, wa idza bahathna fil amthilati ats-tsalatsati al-ula nara anna alladhi tara huwal usfur. Nah, jika kita memperhatikan dalam permisalan-permisalan ketiga permisalan yang pertama, kita melihat bahwasanya yang terbang ya, yang terbang nih ya, yang 3 ini ya. Yang pertama yang terbang itu adalah usfur. Jadi yang terbang itu adalah burung. Kemudian contoh nomor 2 ini walladzi jara huwa al-hisan, dan adapun yang berlari itu siapa atau apa, yaitu kuda. Kemudian walladzi la'iba huwa al-waladu. Ya, dan yang bermain adalah walad. Nah, kemudian penjelasannya di sini. Fayakunu al-usfuru huwa alladzi fa'alat tayaran. Nah, maka usfur atau burung itulah yang melakukan perbuatan terbang. Ya, dalam nomor 1 itu. Kemudian wal hisanu huwallazi fa'alal jarra. Dan yang melakukan perbuatan berlari adalah al-hisan. Kemudian wal waladu huwallazi fa'alal la'ib. Dan adapun anak laki-laki itulah yang melakukan pekerjaan bermain atau bermain. Nah, seperti itu. Nah, walidzalika yusamma kullu wahidin min hadhil asma'i ats-tsalatsati fa'ilan. Nah, maka al-usfur ya, al-usfur. Kemudian al-hisan. Nah, kemudian al-walad. Nah, mereka inilah yang dinamakan fa'ilan atau fa'il. Nah, ini ya, fa'ilan atau fa'il. Nah, wa kadza yuqalu fi baqiyatil amtsilah. Begitupun pada contoh-contoh yang setelahnya. Contoh-contoh berikutnya ini ya. Ya'umu as-samaku, berarti as-samaku ini adalah fa'il karena dialah yang melakukan pekerjaan tersebut atau subjeknya. Telah pergilah Budi. Nah, telah pergi itu adalah kata kerja. Adalah subjek.
Berarti kalau dalam bahasa Arab budi adalah al-fa'il, yaitu orang yang melakukan pekerjaan tersebut. Nah, begitupun ini ya, al-bintu, ta'kulu bintu. Nah, oke, kemudian wa idza nawna ila kulli ismin fil amsilati as-sabiqati wajadnahu masbuqan bi fi'lin. Nah, jika kita memperhatikan dalam setiap isim-isim ya yang dalam permisalan 6 tadi, maka kita akan mendapati bahwasanya isim-isim tersebut didahului oleh fi'il, didahului oleh kata kerja. Nah, wawajadna akhirahu marfu'an. Nah, maka kita melihat bahwasanya akhir daripada kalimat adalah marfu'. Nah, marfu' apa? Simpelnya seperti ini. Dalam bab ini saya akan katakan dulu bahwa marfu' itu adalah harokat hijaiyah yang ini, yang u ini. Nah, dhammah, harakat dhammah ini. Ini adalah salah satu dari tanda-tanda marfu'. Nah ya, al-waladu. Nah, al-usuru, ya, al-hisanu, nah, al-waladu. Nah, jadi setiap kaidahnya bahwasanya jika seandainya fi'il maka i'rabnya adalah marfu' yang itu yaitu dhammah. Maka tidak mungkin dikatakan jika toro nomor 1 misalkan ya, toro al-husuri. Nah, itu salah. Salah kaidahnya ya. Karena kita belajar ilmu nahwu artinya kita belajar cara mengharokati atau cara menentukan harokat apa yang layak disematkan oleh kata itu ya. Karena itulah fungsi nahwu, yaitu melihat akhiran kata. Nah, toro al-husuru. Nah, setiap fa'il pasti marfu. Nah, as-samaku ya. Kemudian al-ba'udu, al-bintu. Tidak mungkin ta'kulu al-binta. Tak mungkin ya. Nanti berbeda lagi kedudukannya di situ kalau al-binta. Nah, jadi itu yang perlu dipahami dulu, bahwasanya setiap fa'il itu merupakan simpelnya sebagai subjek yang melakukan, atau dalam bahasa Indonesia sih seperti itu ya. Tapi ini bahasa Arab tentunya ada berbeda sedikit nanti. Nah, kemudian i'rabnya apa? Maka i'rabnya adalah marfu'. Nah, dhammah ya. Akan dhammah. Nanti kita bahas, kita secara simpel dulu saja menjelaskannya bahwasanya marfu ketika fa'il itu dhammah, al-husuru, al-hisanu, al-waladu, as-samaku ya. Semua ya. Itu namanya dhammah. Nah, oke, kita menuju ke kaidahnya dari fa'il. Al-fa'il ini yang bagian terpenting ya, bagian kaidah ini. Nah, al-fa'il huwa ismun marfu'un taqaddamahu fi'lun. Yaitu artinya fa'il adalah isim yang marfu yang didahului oleh fi'il atau didahului oleh kata kerja. Wa dalla 'ala alladhi fa'ala al-fi'la. Nah, ya, dan fa'il itu menunjukkan atau adalah seseorang yang, atau satu benda atau satu orang atau satu makhluk yang mengerjakan perbuatan itu tadi. Nah, jadi misalkan yang terbang, siapa yang terbang? Burung, maka burung yang menjadi fa'il. Kemudian berlarilah kuda. Nah, siapa yang berlari? Itu kuda, maka kuda menjadi fa'il, dan seterusnya. Nah, jadi ini kaidahnya al-fi'lu ismun marfu'un taqaddamahu fi'lun wa dalla 'ala alladhi fa'ala al-fi'l. Artinya adalah fa'il adalah isim marfu' yang didahului oleh fi'il, yaitu isim marfu' yang didahului oleh kata kerja, wa dalla 'ala alladhi fa'ala al-fi'l, dan menunjukkan suatu pekerjaan. Maksudnya dia yang melakukan pekerjaan itu. Nah, itu pembahasan kita pada pertemuan materi ketiga ini kita membahas fa'il. Nah, silakan tamrinat-tamrinatnya dikerjakan, maksudnya tamrinat-tamrinat yang ada di bawah ini ya. Tamrinat ini semuanya adalah latihan-latihan soal, silakan dikerjakan supaya menambah menambah kemahiran, tambah paham seperti itu. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi diri saya dan juga
bagi penonton sekalian, hadanallahu wa iyyakum ajma'in billahi fisabilil haq. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.